Hai teman-teman, bertemu lagi dengan kami. Saya Sari Burnak Merbaung. Dan saya Sri Wahyuningsi. Sekarang kita masih berada di Huta Sialagan, di mana si Gale-Gale berada. Dan kita akan mengupas tuntas tentang si Gale-Gale ini. Kemudian kita akan melihat tarian si Gale-Gale dan mungkin kita akan mengikut menari bersama si Gale-Gale dan tulang Sialagan. Ikuti terus videonya ya. Horas tulang. Horas. Perkenalkan, nama saya Sari Burnak Merbaung. Dan saya Sri Wahyuningsi. Kami kesini tulang ingin bertanya tentang si Gale-Gale itu. Ya? Begini tulang, saya ingin menanyakan, bagaimana sih awal mula si Gale-Gale ini ada? Oke, si Gale-Gale. Si Gale-Gale itu nama sekarang ya. Dulu ini namanya Manggale. Ya. Manggale putra tunggal seorang raja. Bahkan di sini ada jadi dua versi legenda sebenarnya ya. Masalah si Gale-Gale ini, si Manggale ini. Satu versinya ada begini. Ada seorang raja punya anak tunggal mati muda. Di orang Batak anak laki itu penting sekali. Karena dia meninggal lalu dimintalah dibuatkan patung mirip sekali dengan anaknya. Lalu dibawalah ke hadapan raja, lalu raja bilang, "Panggil roh anakku." Ya kan? Itulah legenda yang ada. Tapi versi kedua mengatakan ada seorang raja yang mempunyai imajinasi. Kalau seandainya anaknya meninggal, bagaimana perasaannya? Lalu dibuatkanlah satu opera, ya, satu opera patung dengan meminta semua orang membuat patung yang bisa menari sendiri. Itulah legenda yang. Tapi yang terjadi, legenda storyline yang ada sekarang ini itu yang pertama tadi, ya kan? Itu yang pertama tadi, bahwa ini adalah putra tunggal seorang raja mati muda, lalu dibuatlah patung mirip anaknya, lalu panggillah rohnya dan dia bisa menari sendiri. Itulah legenda ini. Nah, ini nggak ada marganya. Kalau dulu orang Batak dulu nggak ada marganya. Kalau dibilang ini marga Siano, ya nanti dituntut. Mana pinoparnya? Ya kan? Berarti katakanlah ini si Gale-Gale anaknya Raja Sialagan, ya ini marga Sialagan. Orang nggak boleh bikin si Gale-Gale, ya kan? Karena ini anaknya Sialagan. Kalau orang Sialagan ngaku, sekarang buktikan kalau memang ini anak Sialagan gitu kan. Itu loh. Jadi ini bukan punya marga dan tidak satu marga pun yang berhak mengklaim bahwa ini adalah marga Sidabutar, marga Rumah Horbo, marga enggak. Cuman ini awal adanya itu adalah di Simanindo. Ya, ini awalnya di Simanindo. Jadi sebenarnya makanya di dalam perjanjian bapak saya dulu dengan semua stakeholder destinasi di sini, hanya di Huta Bolon lah si Gale-Gale ada. Namun karena cerita ini adalah bukan legenda, bukan satu bukan satu situs. Ya kan? Beda kalau Batu Kursi kan situs. Gak mungkin orang bikin lagi situs lain namanya Batu Kursi, ya kan? Tapi kalau si Gale-Gale, ya orang berhak membikinnya, itu yang jadi sekarang. Awalnya sih saya tidak bikin si Gale-Gale, tapi karena kulihat orang sudah mulai membikin si Gale-Gale, lalu saya searching di internet, si Gale-Gale ini sebenarnya fungsinya apakah? Legendakah? Situs mitoskah? Gitu. Nah kalau mitos ya terserah orang, namanya juga mitos. Cuman makanya saya udah bilang sama bupati, sama wakil bupati, si Gale-Gale itu hanya boleh dipamerkan melalui Simanindo. Kan? Bahkan saya punya rencana bikin si Gale-Gale 15 meter di gunung sana. Ya, bayangkan tingginya dan bisa menari dengan komputer. Agar ini ikon Simanindo, si Gale-Gale ini. Itulah mengenai si Gale-Gale. Si Gale-Gale kami ini masih bisa menari kok. Benar. Tapi dia jangan suruh dia menari sendiri. Nggak akan mau dia. Tapi nanti coba lihat. Kalau kalian nanti menari semua di sini depan dia, dia ikut-ikutan menari. Tapi intip di kolong itu ada narik-nariknya gini nanti gitu. Bukan roh tapi
tali ditarik-tarik gitu loh. Jadi kalau roh itu udah nggak ada lah. Seperti itu ya Tulang. Iya. Jadi ini saya mau nanya ya Tulang, kita bisa sebut si gale-gale ini apa Tulang? Patung, boneka atau lainnya gitu Tulang? Kalau dibilang ya lebih bagus sih boneka ya sebenarnya. Kenapa? Kalau patung ya artinya tidak bisa diapa-apain, tapi boneka bisa digendong-gendong, bisa digerak-gerakkan gitu. Tapi karena dulu mungkin orang Batak belum kenal boneka, taunya patung gitu loh. Ya kan? Kalau boneka kan ada bisa boneka yang bisa digerakin, boneka yang diangkat-angkat gitu loh. Oh, seperti itu ya Tulang. Jadi si gale-gale ini kapan dibuat Tulang? Waduh, kapannya ini yang kita tidak tahu ya. Oh gitu. Awal mulanya kita tidak tahu kapan adanya si gale-gale ini. Ada yang mengklaim katanya di satu daerah di sana, disitulah awalnya katanya. Jadi mereka mengklaim itu adalah hak kami. Saya bilang mana aslinya? Ya kan? Di mana aslinya? Dan bagaimana ceritanya? Kalau mereka bilang itu berarti margamu dong dia. Kan gitu kan? Sementara dia nggak dibilang punya marga, Manggale namanya. Karena zaman dulu itu katanya orang Batak itu belum punya marga. Ya marga itu kan dari tempat, dari nama. Kayak Sialagan, itu laga tuh. Dulu nama Raja Laga, bukan Sialagan. Ya kan? Lama-kelamaan Laga, Lagan, Alagan, Sialagan. Karena orang Batak Sianu, si Uco, gitu ya kan? Ya kan? Kalau awalnya tuh mungkin Laga, Lagan, Alagan. Barulah terakhir Sialagan. Oh seperti itu ya Tulang. Jadi Manggale ini sebenarnya itu namanya, dan dia tidak memiliki marga. Iya, seperti itu ya Tulang ya. Oh jadi saya di sini juga mau tanya Tulang, kapan sih si gale-gale ini kita pakai setiap hari atau untuk pertunjukan gitu atau untuk acara-acara khusus saja dianya Ya untuk dipertunjukkan gitu. Ya kapan aja mereka mau menari dengan si gale-gale gitu. Jadi tidak ada mistisnya, tidak ada lagi lah kayak dulu, nggak ada lagi. Ya artinya masuk ke ranah mistis itu nggak ada lah. Artinya lebih ke arah hiburan. Makanya si gale-gale kami di sini adalah untuk hiburan. Jadi kalau tamu-tamu di sini biasanya gitu. Kalau misalnya datang tamu misalnya 30-40 orang, biasanya saya pandu seperti biasa ya, bukan interview seperti ini. Kita pandu biasanya, lalu kita tawarkan menari bersama si gale-gale. Nah, barulah kita menari-nari di sini, lalu dia ikut menari. Nanti ada operatornya ya. Ada operatornya nanti yang rohnya lah, roh si gale-galenya lah gitu. Jadi ini kan Tulang saya mau bertanya juga, dulu katanya apakah si gale-gale ini simbol kematian yang dimana seorang keluarga itu kehilangan anaknya tuh, Lah yang itu, laki-laki. ya itu yang tadi, yang saya bilang tadi, dia kehilangan anak laki-laki, ya kan? Jadi kayak simbol pengantar kematian gitu ya Tulang? Oh enggak, bukan gitu, bukan gitu. Ya legenda yang beredar bukan begitu ya. Storyline yang saya dengar, karena dia punya anak tunggal satu-satunya, lalu dibuatkanlah patung mirip anaknya, karena agar dia terhibur, maka dipanggil roh-roh anaknya masuk ke dalam patung, ya sehingga dia bisa menari dengan bapaknya. Jadi terhiburlah dia, gitu loh. Itu legenda yang berada. Tapi nggak tahu, mungkin ada versi lain. Seperti versi yang saya bilang tadi, ada seorang raja berimajinasi, bikin opera, bisa. Tapi yang lebih berjalan, cerita yang berjalan sampai sekarang yaitu yang pertama tadi. Beda, berarti setiap tempat itu kadang versinya berbeda ya Tulang? Ya nggak tahu di tempat lain, saya kira ceritanya sama seperti yang versi pertama gitu loh. Jadi gini Tulang, tadi saya dengar Tulang bilang kan kalau ini ada operatornya. Jadi yang mau saya tanyakan, berarti yang menggerakkan si gale-gale ini orang tertentu saja begitu ya Tulang? Enggak, siapa juga bisa. Kalau kamu juga kuat ya bisa kamu gerakkan. Oh jadi nanti kalau misalkan saya mau, saya juga boleh coba Boleh. untuk memainkannya Iya. gitu? Oh Enggak, seperti bebas. itu ya Tulang? Kirain ada orang yang profesional. Oh enggak ada. Ya profesional artinya dia udah tahu gerakin jalan tangannya gitu loh. Cuman kami di Sialagan, si gale-gale ini kami gerakan bukan hanya untuk menari-nari biasa gitu. Kami sebenarnya jual tarian adat Batak. Banyak tamu kami bilang, udah satu musik aja. Oh enggak. Kami bilang harus lengkap. Dari gondang mula-mula, gondang somba, gondang mangaliat, gondang olop-olop, baru sitiu-tiu. Itu wajib di kami. Jadi kalau tamu bilang, ya udah menari aja sendiri, kenapa harus kami pandu? Berjoget aja sendiri. Musik kita pakai komputer memang. Ya.
Karena kenapa kami pakai komputer? Karena kalau tamu misalnya, Somba, Totor Barsomba, tau kan? Bayangin kalau ada 600 orang menari di sini yang harus kami Somba. Berapa panjang musiknya? Durasi musiknya itu mungkin sampai 10 menit. Mana ada musik Totor Somba yang durasi 10 menit? Makanya kami setting di komputer agar dia bisa sampai 15 menit. Itu pernah loh, sampai 300 orang, 400 orang menonton. Pakai ulos lu semua lengkap. Pakai aksesoris, sortali, topi. Oh, tadi Tulang bilang kan ada banyak tariannya gitu kan? Ada 5 lah. Iya, ada 5 tarian. Itu ada fungsinya masing-masing nggak? Ya Tulang, itu untuk tadi, kalau orang tarian? Batak berpesta apa tariannya coba? Kalau ada pesta kawin apa? Enggak. Kalau yang paling tinggi itu tari Totor Panomunomuon. Oh, Ya kan? Tapi kami karena dia sigali-gali kami hilangkan, kami skip. Itu ada versi lain nanti. Ada 2 jenis tarian kami sini. Satu namanya Welcoming Gondang, ya, Gondang keselamat datang dengan tari sigali-gali. Kalau tari sigali-gali hanya mulai dari start Totor mula-mula. Itu kan wajar kan kalau kita mau nonton, baik kamu mau gondang mula-mulai katanya iya, kan. pernah saya dengar. Nah, Neng manomba mahami tu hula-hula nami gondang somba. Neng mangaliat tami gondang mangaliat. Ya. Terus olop-olop marsiolopan, ya kan? Baru mah tutup dengan si Tio. Itu apa ya? Itulah urutan tarian orang Batak gitu loh. Oh, jadi tarian-tarian itu memang ada dari orang Iya, Batak gitu. itu yang kami jual. Bukan tarian-tarian biasa joget gitu enggak. Oh, seperti itu ya, Tulang. Jadi itu bukan dikhususkan untuk disebut tari sigale-gale gitu. Bukan, sebenarnya Oh, bukan. Cuman menari bersama si gale-gale gitu loh. iya. Ya kan? Bukan arti itu tari si gale-gale, tidak. Tapi kita menari bersama si gale-gale. Oh, seperti itu ya, Tulang. Iya. Jadi kalau misalkan ada wisatawan yang pengen ikut nari gitu, itu apa aja ketentuannya, Tulang? Ketentuannya, di sini ada 2 ketentuan. Ada istilah paket, ada namanya olop-olop. Jadi nanti pada pas gondang olop-olop sebelum si Tio-Tio perlu itu ada mangolopi, semacam memberikan tupak. Sawer kalau orang bilang. Sawer ya, Tulang. Jadi tapi syaratnya di atas harus 20-30 orang ke atas jumlah orangnya. Ya. Jadi kalau jumlah tamunya 20 ke atas kami artinya tidak sistem bayar namanya. Sistem sawer. Ya itu nanti pas gondang olop-olop ada tariannya itu. Gondang mangolopi gitu lah. Nah, tapi kalau di bawah 20 itu namanya paket. Mau 3 orang menari juga silakan. Tapi paket. Oh, itu tamunya yang nyawer atau bagaimana? Tamunya nyawer. Oh, tamunya nyawer ke? Ya ke nanti sini ada tanduk di sini Oh, nanti. seperti itu, Tulang. Jadi di sini, Tulang, kebetulan mahasiswa Permata ini sangat antusias untuk belajar tarian ini, Tulang. Apa nanti kami bisa mencoba tarian ini, Tulang? Silakan. Saya justru senang. Ya biar Anda alami bagaimana menari di Sialagan. Terima kasih banyak, Tulang. Baik. Dan di sini, Tulang, ada satu pertanyaan lagi tadi saya lihat. Tadi kami masuk ke tempat ini kan, Tulang, udah disambut sama rumah-rumah adat yang khas untuk orang Batak gitu kan. Tapi saya perhatikan ukiran-ukiran setiap rumah itu berbeda, Tulang. Apa itu punya arti masing-masing? Iya, setiap ini ukuran? sebenarnya ya, rumah berukiran dulu itu hanya rumah orang kaya, rumah raja. Kalau masyarakat biasa bikin gurga gitu mahal loh ya. Jadi kalau rumah raja itu rumah bolon, ya ini sebenarnya bukan rumah raja kalau kita lihat ya. Karena rumah bolon ada rumah raja, tangganya ada di bawah gitu loh. Cuman kalau dulu di sini hanya ada 3 rumah sebenarnya. Oh, 3 rumah. Tapi aja. habis terbakar pada 1923. Berarti rumah-rumah ini Udah dibangun kembali. Udah gitu. kembali. Kira-kira tahun berapa dibangun kembali? 1923 lah mulai waktu terbakar. Oh, seperti itu ya, Tulang. Jadi kalau ukiran-ukirannya itu ya tergantung siapa, itu kan seni jadinya. Gitu. Tapi kalau untuk rumah raja memang ada ciri-cirinya gitu. Jadi kami juga ingin meminta agar Tulang mengajari kami tentang tarian sigale. Oke. Bersama sigale. Ya panggillah teman-teman kita biar pakai ulos semua lalu kita berbaris di sini. Baik, Tulang, terima kasih, Tulang. Silakan. Sebagai pembukaan, ikutilah kami. Inilah dia gondang mula-mula. Ini luat Portibion.
asa bay damang maju amang godang mula-mulai. Wah, seru sekali ya tarian si Gale-Gale ini, Tulang. Iya. Kami jadi lebih punya banyak pengalaman baru ikut tarian di sini. Dan rasanya lebih semangat aja lagi, Tulang, untuk melanjutkan perjalanan kami berikutnya. Ya, mudah-mudahan berkesan untuk kemudian hari ya. Ya Tulang. Baik Tulang, sampai di sini dulu wawancara kita. Senang bertemu dengan Tulang dan mengenal lebih dalam budaya tarian si Gale-Gale. Terima kasih Tulang dan sampai berjumpa kembali. Sama. Baik teman-teman, kita sudah selesai melakukan kegiatan kita di sini dan sudah berbincang dengan Tulang Sialagan. Dengan mengenal banyak budaya dan memperhatikan langsung tarian si Gale-Gale di Huta Sialagan ini. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita berikutnya, kita akan menikmati santapan siang kita di wilayah Geopark Caldera Toba ini. Tetap bersama kami ya.